Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Salam sejahtera dari saya. Semoga kalian tetap diberikan kesehatan dan semangat belajar meskipun dari rumah. Pada kesempatan kali ini, pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12, kita akan membahas tentang teks editorial. Untuk sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahma Nur Iza. Saya adalah salah satu mahasiswa magang jurusan Tadris Bahasa Indonesia semester 7 IAIN Tulungagung. Harapan saya dalam pembelajaran ini dengan menggunakan pendekatan saintifik dan discovery learning serta pemanfaatan media monopoli pintar di pertemuan kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi informasi, baik berupa pendapat, alternatif solusi, ataupun simpulan terhadap suatu isu dalam teks editorial. Selain itu, peserta didik juga dapat menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial, baik secara lisan maupun tulis dengan semangat, percaya diri, dan bertanggung jawab. Sebelumnya, tahukah kamu apa pengertian teks editorial itu? Pengertian teks editorial baik dalam KBBI maupun secara luas? Ya baik, dalam KBBI, editorial sendiri berarti sebuah artikel dalam surat kabar atau majalah yang mengungkapkan pendirian editor atau pimpinan surat kabar tersebut mengenai beberapa pokok masalah. Sedangkan pengertian teks editorial secara luas berarti sebuah artikel dalam surat kabar yang merupakan pendapat atau pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa yang aktual atau sedang menjadi perbincangan hangat pada saat surat kabar itu diterbitkan, atau biasa disebut dengan kontroversial. Isu atau masalah aktual itu dapat berupa masalah politik, sosial, maupun masalah ekonomi yang berkaitan dengan politik. Contohnya saja seperti isu kenaikan BBM, pengesahan undang-undang baru, maupun kebijakan impor dan ekspor. Teks editorial ini biasanya akan muncul secara rutin di koran atau majalah. Ya, teks editorial pun biasa disebut dengan tajuk rencana, yang biasanya kita dapat menemukan di beberapa surat kabar. Dalam surat kabar, kita akan menemui berbagai jenis berita. Salah satunya adalah teks editorial dan teks berita. Dalam kedua teks ini memiliki satu perbedaan yang mencolok. Dalam teks berita, kita akan menemukan teks yang bersifat argumentatif, faktual, dan lepas dari opini. Sedangkan dalam teks editorial, kita akan menemukan teks yang bersifat argumentatif, tetapi juga masih memuat opini dari redaktur. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri teks editorial. Yang pertama adalah teks editorial mayoritas mengulas masalah yang berskala nasional. Yang kedua, teks editorial bersifat sistematis dan logis. Yang ketiga, teks editorial merupakan sebuah opini atau pendapat yang bersifat argumentatif. Selanjutnya, teks editorial menarik untuk dibaca karena ditulis dengan menggunakan kalimat yang singkat, padat, jelas, dan bahasanya umum oleh masyarakat. Sifat teks editorial yang pertama adalah krusial dan ditulis secara berkala. Yang kedua, isi menyikapi situasi yang berkembang dalam masyarakat luas, baik dalam aspek sosial, politik, budaya, olahraga, dan lain sebagainya. Yang ketiga, konsistensi teratur. Yang terakhir, terkait dengan kebijakan media bersangkutan. Struktur teks editorial. Struktur teks ini seperti struktur teks-teks sebelumnya, seperti teks eksposisi yang memuat tesis, argumentasi, pernyataan atau penegasan ulang di akhir teks. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan dalam teks editorial mencakup verba material, adverbia, konjungsi, verba mental, dan verba rasional. Dan selanjutnya ada jenis-jenis teks editorial. Di sini teks editorial dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah interpretatif editorial.
Teks jenis ini bertujuan untuk menjelaskan isu dengan menyajikan fakta dan figur untuk memberikan pengetahuan. Sedangkan yang jenis kedua, yaitu kontroversial editorial, teks ini bertujuan untuk meyakinkan pembaca pada keinginan atau menumbuhkan kepercayaan pembaca terhadap suatu isu. Dalam teks ini, biasanya pendapat yang berlawanan akan digambarkan lebih buruk. Dan jenis teks editorial yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu explanatory editorial. Teks ini menyajikan masalah atau suatu isu agar dinilai oleh pembaca. Biasanya teks editorial ini bertujuan untuk mengidentifikasi suatu masalah dan membuka mata masyarakat untuk memperhatikan suatu isu. Fungsi teks editorial yang pertama untuk menjelaskan berita dan akibatnya pada masyarakat. Yang kedua, memberi latar belakang dari kaitan berita tersebut dengan kenyataan sosial dan faktor yang mempengaruhi dengan lebih menyeluruh. Yang ketiga, terkadang dalam teks editorial tersebut ada analisis kondisi yang berfungsi untuk mempersiapkan masyarakat akan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Yang keempat, meneruskan penilaian moral mengenai berita tersebut. Manfaat teks editorial untuk pembaca salah satunya adalah untuk memberikan informasi. Yang kedua, merangsang pemikiran pembaca, dan yang terakhir untuk menggerakkan pembaca untuk melakukan tindakan atau respon dari hasil membaca teks editorial. Tujuan teks editorial ada dua yang umum dan utama. Yang pertama adalah untuk mengajak pembaca untuk berpikir kritis tentang isu aktual yang sedang hangat dibicarakan atau yang terjadi di sekitar masyarakat tersebut. Yang kedua, bertujuan untuk memberikan opini atau pandangan redaksi kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang. Ya, sekian materi dari saya. Untuk selanjutnya kita lanjutkan di diskusi kita. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.